Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, saya membawa patung penjaga Dwarapala yang terbuat dari batu keras, batu masif, batu andesit, dan ini batu gunung berapi, tentu saja keras. Saya tidak membayangkan bagaimana caranya ini untuk memahat, karena ini batunya keras sekali, dipahat sana pahat sini. Mungkin orang yang membuatnya mengatakan ini mudah, tetapi tentu saja yang melihat dari jadinya begini, betapa berat. Saya pernah melihat batu besar yang dipecahkan oleh tukang-tukang batu untuk dijual. Itu membutuhkan tenaga ekstra dengan palu besi yang besar, dengan sasak yang juga dari besi, dan untuk menghancurkan batu-batu itu. Apalagi ini tidak sembarang menghancurkan atau memecah, tetapi membentuk dengan liku-liku, dengan sudut-sudut yang rumit, yang rumpil. Saya membayangkan bagaimana Candi Prambanan dan Candi Borobudur atau candi-candi yang lain itu dipahat oleh empu-empu zaman dulu. Kehebatan itu yang kadang-kadang tidak bisa ditangkap dengan nalar. Bagaimana batu yang besar, yang kuat, batu yang keras itu kemudian bisa dipahat, kemudian dijadikan dijadikan Candi Borobudur yang besar sekali dan seperti gunung, dan kemudian akhirnya menjadi semacam kekaguman internasional, menjadi 8 keajaiban dunia karena proses pembuatannya. Saudara-saudari yang terkasih, banyak juga candi-candi yang keras itu kemudian dimakan oleh tumbuh-tumbuhan, oleh pohon-pohon. Ada pohon-pohon yang mungkin nempel sedikit-sedikit karena ada tanah-tanah yang nempel di batu itu atau di candi itu. Tetapi kemudian nanti kalau terik mataharinya kuat, maka pohon ini atau mungkin hanya rumput akan kering dan mati karena akarnya tidak mendalam. Nah, saya rasa Injil hari ini juga bicara tentang perumpamaan seorang penabur. Ada orang menabur dengan bercucuran air mata, dan benihnya yang ditaburkan itu ada yang jatuh di pinggir jalan, ada yang jatuh di batu-batuan, ada yang jatuh di semak berduri, dan juga ada yang jatuh di tanah yang subur. Yesus dalam Injil hari ini menerangkan perumpamaan tentang penabur itu. Beliau mengatakan orang yang tergoda atau tidak paham dengan ajaran yang disampaikan itu, kemudian orang itu akhirnya tergoda oleh pengaruh-pengaruh lain, dan akhirnya firman itu pun hilang dari dirinya. Itulah seperti tanah yang ada di pinggir jalan. Kalau tanah yang ada di atas batu itu kan seperti diterima, tetapi tidak mengakar, maka sabda itu pun nanti akan membuat orang tersebut murtad, melupakan semuanya ketika terjadi kesulitan-kesulitan sedikit saja. Kemudian yang di tanah penuh dengan semak berduri, terhimpit oleh kekhawatiran dunia, jabatan, pangkat, keuangan, juga cuan, dan juga banyak sekali kekhawatiran-kekhawatiran dunia. Maka ilalang itu akan membunuh benih gandum itu karena menghimpit dengan keras. Lama-lama hilang benihnya. Lalu yang terakhir di tanah yang subur. Saudara-saudari yang terkasih, akan berbuah berkelimpahan 100 kali lipat, 50 kali lipat, 30 kali lipat untuk
tanah yang subur dengan firman atau benih yang juga selalu berkembang. Maka saudara-saudari yang terkasih, saya berbahagia hari ini karena ternyata 23 tahun yang lalu pada hari ini saya ditahbiskan menjadi imam, dan saya bersama 9 teman yang lain waktu itu menghadap Tuhan dengan penuh semangat di depan altarnya. Ton ton ten ton ten, dan kemudian itu nyanyi lagu Aku Abdinya itu. Saya lupa lagunya, tetapi yang jelas adalah waktu itu penuh dengan optimisme, penuh dengan segala pengharapan. Tuhan yang memulai, Tuhan yang akan menyertai dan menyempurnakannya. Rupanya saya juga mempunyai jenis batu yang kadang ini keras seperti ini. Batu yang kemudian jenis tanah saya ini harus dikemburkan. Karena apa? Karena ketika keras, ketika tidak bisa mengakar apa yang saya terima, pengalaman-pengalaman saya yang kemudian saya endapkan, itu kadang tidak bisa saya cerna, tidak bisa saya gempur kekerasan hati saya. Maka saya kadang juga mau menangnya sendiri. Saya kadang-kadang menyepelekan atau firman itu yang tadinya tumbuh cepat, yang tadinya sungguh menarik bagi saya, tetapi tidak berakar karena kemudian kesibukan, karena saya tidak pernah refleksi dan doa, karena saya kemudian hanya mementingkan diri sendiri, dan tentu saja karena kekerasan itu terbentuk karena karakter saya yang mungkin saya dalam proses pembelajaran itu selalu merasa diri tertutup, tidak dipercaya, dan seterusnya. Maka kemudian saya menyadari kekeras kepalaan ini harus diolah, harus dihancurkan supaya akhirnya menjadikan lahan yang subur. Bekas-bekas batu vulkanik itu akan tidak subur, tetapi ketika menjadi debu, ketika kemudian akhirnya menjadikan bercampur dengan yang lain, kemudian akan menjadi tanah yang subur. Karena bekas vulkanik itu membawa suatu unsur-unsur yang membuat tanaman-tanaman subur. Maka biasanya orang-orang yang tinggal di lereng gunung berapi disuruh pergi tidak mau, karena begitu gunung meletus, nanti daerah mereka akan tambah subur, tambah hijau, tambah segar. Maka perlu kekerasan seperti batu ini dihancurkan agar makin hari makin menjadi lahan yang siap ditanami dengan tanaman gandum supaya berbuah melimpah 100 kali lipat. Maka saudara-saudari, mari kita mendambakan dambaan rohani dalam doa-doa kita agar jenis tanah kita ini semakin disuburkan dan siap dengan firman yang ditaburkan di dalam diri kita. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan